Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai berlatar di penjara Rusia. Kita diperkenalkan dengan seorang tahanan baru yang songong, cool, tapi jago. Pas paginya, Kraven yang lagi olahraga, Denny diganggu sama geng pentolan di penjara. Tapi Kraven ini bodoh amat dan langsung hajar dua orang itu. Karena kejadian itulah, Kraven ini langsung dipanggil sama bos gangster itu buat disidang. Pas sudah ketemu, Kraven ini ternyata udah kenal sama orang itu, seorang bos gangster yang merenggut banyak nyawa di seluruh dunia dengan senjatanya. Serta Kraven ini memperkenalkan dirinya dengan julukan seorang pemburu manusia rusak kayak si bos gangster ini. Dan itulah tujuan utama si Kraven masuk penjara buat ngabisin bos gangster itu. Sesuai rencana, Kraven ini nyelesain misi tepat waktu dan berhasil kabur dijemput sama rekannya. Kemudian cerita pun flashback ke 16 tahun sebelumnya. Di sekolah bagian utara New York, kita diperkenalkan dengan si Kraven yang masih muda dan ternyata dia ini punya seorang adik yang bernama Dimitri, adik yang culun dan penakut. Pas masih di jam sekolah, mereka berdua ini tiba-tiba dijemput sama ayah mereka yang bernama Nikolai, seorang bos mafia terkenal. Buat ngajak mereka berdua ini berburu, sekalian buat mereka ini belajar menjadi seorang lelaki sejati pemberani. Sedangkan buat ibu mereka, sayangnya udah meninggal bundir. Kita pindah ke Tasnia Utara. Di sana kita dikenalin sama seorang wanita ABG bernama Kelly yang lagi main kartu ramalan neneknya yang seorang ahli ilmu mistis. Dan pasti Kelly ini diramal, singkatnya, Kelly ini bakal ketemu sebuah kecelakaan parah, namun menghasilkan kekuatan. Karena bakal terjadi sesuatu yang gawat sama si Kelly, neneknya ini ngasih sebuah cairan rahasia keluarga mereka buat si Kelly ini pegang karena bisa nyembuhin siapapun yang meminumnya. Sedangkan di tempat si Kraven, mereka ini lagi berburu dan di sini Kraven pun dikasih tahu nasihat oleh ayahnya tentang rusa yang mati adalah mangsa, sedangkan kita adalah pemangsa. Jadikan itu mindsetmu. Never fear death. Men should be only animal. Be a man. Dimitri yang bisa dibilang culun penakut dan gak pernah dilirik sama ayahnya. Kraven ini sebagai kakak coba buat nenangin dia. Besokan harinya mereka lanjut lagi berburu. Di tengah itu, Nikolai ini kedatangan seseorang bernama Rino yang coba buat ngajakin si Nikolai ini jadi mitranya. Nikolai denger itu, dia ini tolak mentah-mentah ajakan si Rino karena nggak tahu datang dari mana si Rino ini so akrab so dekat. One thing that you should know, I'm a guest here of Radomir. So what can some no-name, non-existent Sedangkan di tempat dua saudara,
Mereka ini tiba-tiba kedatangan singa yang ngebuat ketegangan pun terjadi. Get back. Dimitri, move! Dan ya, walaupun udah ditembak sama si Nikolai, Kraven ini tetap dibawa sama singa itu. Sedangkan di tempat si Kelly, dia yang lagi OTW pulang ngedenger sesuatu dan langsung datengin asal suara itu. Dan ya, Kelly ini nemuin si Kraven yang dibawa sama singa, yang ternyata singa itu bukan bermaksud mangsa si Kraven, tapi justru nyelamatin dia dari tembakan si Nikolai membabi buta. Karena itulah, Kelly yang lihat si Kraven udah sekarat, langsung kepikiran sama ramuan penyembuh pemberian neneknya, dan langsung coba buat kasih ramuan itu sambil ngasih sebuah kartu ramalan dia, serta ngasih sebuah kartu ramalan dia. All the spirits and all the mysteries. Everybody's clear. Shocking now. Kemudian di rumah sakit, Kraven udah dinyatakan meninggal oleh dokter. Tiba-tiba kembali hidup karena efek dari ramuan si Kelly plus campuran dari darah singa yang nolong dia. But I didn't save him. I am here to take him home. He needs to stay. Di rumah, Kraven lagi baca surat terakhir dari ibunya, tiba-tiba dipanggil sama si Nikolai. Father, fear will eat you. Gives them an opening. Yang mana di sini ayahnya malah marahin si Kraven karena nggak bisa ngelindungin Dimitri dengan bersikap lemah. Yang harusnya Kraven ini jadi orang yang kuat karena di masa depan dia bakal mewarisi bisnis ayahnya. Serta si Nikolai ini nunjukin pencapaian dia yang terbaru. You are old enough to understand. It's making you soft. Just for your... Come. You never have to be afraid again. Ya, ternyata itu adalah kepala singa yang nolong si Kraven sebelumnya. Kraven yang lihat itu, emosi dia pun langsung meledak. To be afraid again. Kill you! Karena udah gak tahan sama sikap ayahnya, dia ini mutusin buat kabur dari rumah. Tapi di luar ternyata si Dimitri udah tahu rencana dia dengan berat hati serta ngasih tahu tempat yang bakal dia tuju, yaitu tempat peninggalan ibu mereka. Kraven pun ninggalin adik tersayangnya. Mom used to sing to us around the fire. I am. You know there's planes and trains for that, don't you? Pas udah sampai di Rusia, Kraven ini denger ada sesuatu yang datang yang ternyata itu sekawanan bison. Dan ya, Kraven pun dibuat bingung karena dari banyak sekawanan bison itu nggak ada satupun yang nabrak dia, malah menghindar semua. Kraven yang coba buat berburu rusa dibuat takjub dengan tubuh dia yang sekarang yang mempunyai kekuatan super bergerak layaknya singa. Tapi gak lebih dari itu, Kraven ini ngedengar ada suara tembakan. Karena itulah, dengan seorang diri dia datengin lokasi pemburuan itu. Karena gak terima para pemburu itu ngeburu cuma buat diambilin tanduknya doang, Kraven tanpa ada belas kasihan ngabisin mereka semua.
Kemudian kita pindah ke masa sekarang. Kraven udah sampai di rumah persembunyian dia. Besokan harinya, Kraven ini kedatangan si pemburu tanduk di kawasannya. Karena itu layaknya singa yang menjaga wilayah kekuasaannya, Kraven ini langsung balik ngeburu mereka. There's 6 of us and only 1 of you. Dari Rusia kita pindah ke dermaga London. Salah satu orang pemburu yang selamat, dia ini langsung laporan ke bosnya tentang situasi tadi. Tapi ternyata This guy, he came out of nowhere. In a moment, you won't be bothered by much of it. Reed, you're a poacher, Mr. Tagline. ya, Kraven ternyata ada di sana. Dan kita pun dikasih tahu kerjaan si Kraven sekarang, yaitu menjadi seorang pemburu penjahat. Seperti mafia, politikus serakah, korupsi, dan lain-lain. Serta nama si Kraven ini saking menakutkannya dan misterius. Kisah Kraven ini sampai dianggap mitos. No, What's your name? Names to my list. I found you. Dari kehidupan si Kraven, sekarang kita pindah ke si Kelly yang sekarang dia ini udah menjadi seorang pengacara. Dan orang yang tadi dihabisin nama si Kraven adalah rekan kerja si Kelly. Or a dear friend dared to stand in Semyonech. Beres dari acara pemakaman, Kraven ternyata ada di sana buat ketemu sama si Kelly sambil ngasih kartu ramalan si Kelly dulu. Kelly yang lihat itu, dia ini kagak nyangka bocah yang diselamatin dulu ternyata masih hidup. Close to you. For 3 minutes? Would have been a whole lot longer if you... Go on. How'd you find me? Tapi di sini Kraven ngasih tahu si Kelly kalau sekarang dia ini jadi seorang pemburu penjahat, termasuk rekannya si Kelly. How'd you find me? Dave, I told you. Besokan harinya, setelah si Kelly mastiin perkataan si Kraven, mereka ini kembali ketemu dan di sini Kraven pun cerita kenapa dia bisa jadi pemburu. Itu semua karena dia benci sama ayahnya yang seorang penjahat. Makanya dia ini ngeburu manusia-manusia yang kelakuannya sama kayak ayahnya. A gangster? No. Steps and take over the family business. So you're the hunter. That's just what they... Watch my back. Sedangkan di tempat lain, kita pun diperkenalkan dengan si Rino, orang yang dulu ngajak bermitra ke si Nikolai, tapi ditolak mentah-mentah. Yang mana sekarang dia ini lagi ngebahas tentang si Kraven, atau dikenal si pemburu, yang bisa jadi ancaman buat mereka. My Rajuchka, Papa loves you. Better than a cheetah, cunning as a fox. Hunter actually exists. Below the... Feels real. Besokan paginya, Rino ini ngadain pertemuan yang intinya Rino ini pengen ngerekrut salah satu dari 3 orang itu. Mereka bertiga yang remehin si Rino. Rino ini langsung ngelepasin selang yang kepasang di perutnya. Dan tiba-tiba They have to see who they're dealing with. dan ya, Rino ini ternyata bukan manusia. Tubuh dia ini sekeras baja, anti peluru. Yang ngebuat ketiga orang itu pun jadi para ketakutan, mutusin buat bermitra sama si Rino. Put your guns away. If I want you dead, I only... Malamnya di sebuah klub, kita pun akhirnya diperlihatkan nasib si Dimitri sekarang. Yang ternyata dia ini jadi seorang musisi dengan julukannya yaitu manusia bunglon karena bisa meniru banyak suara orang lain. Di tempat si Nikolai, dia yang udah tahu anak buahnya berkhianat, coba buat mancing dia biar ngaku. Tapi kalau dari itu, tiba-tiba You have already done deal, didn't you? He is gone.
That makes... Untungnya dari serangan tiba-tiba tadi, Nikolai pun masih bisa selamat. Tapi karena kejadian itu, Dimitri pun jadi kena imbasnya, yang mana dia sebagai pemilik klub kagak bisa ngasih keamanan buat ayahnya. And who do I have to defend yourself? Kemudian kita pindah ke tempat si Rino. Dia ini baru dapat kabar kalau penyerangan ke si Nikolai ini gagal. Serta anak buahnya ini ngasih sebuah flashdisk tentang identitas si pemburu, yaitu si Kraven, anaknya si Nikolai. Abis ngeliat itu, Rino ini nyuruh anak buahnya buat kasih tahu si Progner, karena dia ini sangat tertarik sama si pemburu. Obsessed with the hunter for years. And that's why he calls himself. But what is this Craven? Di penjara, di sana kita pun diperkenalkan dengan si Progner, seorang pembunuh bayaran dengan skill hipnotis. Dan sekarang dia ini lagi nyelidikin TKP pas si Kraven ini beraksi. Kita balik lagi ke tempat si Kraven, yang mana dia ini sekarang berada di kota dan lagi nyusup di salah satu gedung di sana. Dan ternyata dia ini datang ke tempat si Dimitri, adiknya, yang mana setiap tahun Kraven ini selalu nemuin adiknya di hari ulang tahun si Dimitri. You find out what you're made of in a moment like this. I would run towards the bullets. I won't crumble to the great people. I don't hate people. Di tengah ngobrol-ngobrol santai itu, datanglah bapak mereka yang ngebuat Kraven ini langsung gamut, males karena ketemu sama bapaknya. Together. Is family. Yeah, okay. Feel guilty. Kraven yang biasa tidur di hutan menyatu dengan alam, dia ini kagak betah tidur di sana dan mutusin buat tidur di luar. Paginya, Kraven yang pengen balik ke tempat si Dimitri ternyata di sana. Karena itulah, Kraven ini langsung bergegas buat ngejar si penculik itu. Sayangnya Kraven ini gagal buat ngejar si Dimitri. Abis itu, Kraven ini langsung datang ke tempat si Kelly dengan keadaan basah kuyup, kotor. Brian, everything's... Who got your brother? There were 4 of them. Jesus. You spoke to them. Pas udah ketemu, Kraven ini langsung jelasin situasinya dan minta bantuan ke si Kelly buat cari tahu si penculik. Dengan ciri-ciri yang dia lihat, rambut gelap, mata coklat, ada bekas luka di mata kirinya, serta kayaknya rokoknya dari Turki. Scar on his left eye sounded Turkish. Okay. Let's get into it then. I'm gonna do what I do. Kelly yang denger itu, dia pun ngokein dan langsung cari tahu ciri-ciri orang itu ke seorang informan kenalannya. Paginya, Kraven ini datang ke tempat ayahnya buat minta kejelasan siapa yang nyulik si Dimitri. Di sini ayahnya ngasih tahu kalau penculik itu saingan bisnisnya. Dan mereka ini minta tebusan $20 juta dalam waktu 48 jam. 20 million. And he's your son. This is not about money. Begin to lose everything I've spent lifetime. Kraven yang minta buat bayarin aja 20 jutanya. Ayahnya ini ogah karena itu bukan soal uang, tapi harga diri. No, you don't know that. Yeah, both my sons back.
Because that is what I would do. Malamnya, karena udah dapat siapa identitas si penculik, Kelly ini langsung datang buat COD-an. Calling me again. We'll see. He took it. Of course she took it. What did she... Tapi ternyata si informan itu udah sekongkol sama si Rino buat ngejebak si Kraven. Di tempat si Kraven, dia ini ditelepon sama si Kelly buat dikasih tahu informasi si penculik yang bernama Omer bermarkas di biara tua di Turki. I found an old monastery in his family name. Pas sudah sampai, dengan sangat hati-hati dan senyap, Kraven ini mulai nyusup ke dalam ngabisin musuh satu persatu di sana. Sedangkan di seberang atas bukit, ternyata ada dua orang anak buah si Rino yang mantau nunggu momen buat tembak si Kraven. Untungnya Kraven ini masih bisa selamat dan langsung nanyain si Omer siapa yang menjebak dia. Omer pun ngasih satu nama, yaitu si Rino. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba batu longsoran pun datang. Dari kejadian tadi, si Freugner ini datang ke TKP dan di sana dia ini nemuin sebuah racun buatan si Kraven yang terbuat dari biji tanaman rosari. This. Sedangkan di tempat si Rino, Dimitri yang ada di sana, dia pun langsung dikasih tahu sosok kakaknya yang sebenarnya. They were there for your brother. Sari? I got lucky. Why would you ever want Sari? To put fear into criminals. Clearly, Kita balik lagi ke tempat si Kraven. Akibat longsoran besar tadi, anak buah si Rino ini langsung turun ke bawah buat mastiin kematian si Kraven. Kraven ini langsung nelpon si Kelly buat segera pergi dari sana ke terminal kargo sekarang. The whole thing was a trap. The Rhino knows who I am. I'll meet you there. In my building right now who do not look like they belong here. Di tempat si Rino, dia lagi ngejelasin tubuh dia yang sekarang, yang mana itu berawal karena penyakit dia, plus dia ini dulu gak pernah dihargain oleh orang lain dan direndahkan. Kemudian dia menemukan seseorang di New York dan ahli biokimia, serta Profesor Mills ini ngembangin sebuah alat yang bisa membuat seseorang menjadi kuat. Tapi efek sampingnya sangat menyakitkan, makanya Rino ini selalu infus badannya buat menahan kekuatannya itu. it was indestructible. Mas Dimitri. Sedangkan di tempat si Kraven, Kelly ini udah di tempat si Kraven dan langsung bergegas pergi ke rumah persembunyian si Kraven. Tapi gelap dari itu, Kraven ini menyadari ada yang lagi mantau mereka, yang ternyata Goddamn lunatic, I swear. Oh, you just figured that out. kita balik lagi ke tempat si Rino. Dia ini kedatangan si Freugner. Dan di sini Freugner pun ngasih tahu informasi penting tentang persembunyian si Kraven dari tanaman racun langka yang dipakai si Kraven. Craven. And I know how to exploit it. Well, get to the part. Poison in the monastery. These peas. Kemudian Kelly udah sampai di rumah si Kraven dengan instingnya dia ini nemuin sebuah tombol rahasia di sana. Pas mereka lagi ngebahas tentang ramuan, Kraven ini minta buat si Kelly jelasin tentang ramuan yang Kelly kasih dulu ke dia. Dan Kelly pun jelasin kalau itu punya neneknya. Or save you. Nature's funny. I've been trying to figure out what was in here for years. She was a very powerful woman. This saved my life.
Sedangkan di luar, Rino dan pasukan ini udah mulai OTW ke tempat si Kraven dengan si Proigner yang udah nyiapin sebuah senjata OP yang bisa melumpuhkan si Kraven. Interesting piece. It's gonna take more than paralysis of your vital organs. I'm sorry, they made me call you Dimitri. Kemudian Rino ini coba buat ngubungin si Kraven buat ngajaknya bermitra bareng, atau si Dimitri bakal selesai. Afraid not. But now you know he'll work together. You could be my partners. Or two choices. I know you hate your father as much. Spread out. Beres dapet telepon itu, Kraven langsung bergas buat siapin semua senjata buat ngelawan si Rino dan antek-anteknya seorang diri. Where is he? He's already here. Tapi sayangnya di tengah itu Kraven ini malah kena tembakan racun si Proigner yang bisa ngebuat si Kraven ini lumpuh dan berhalusinasi mimpi buruk. The legend. Proigner yang udah pede, Kraven udah selesai di tangannya. Dia pun ngasih tahu anak buah si Rino buat laporin kalau si Kraven ini udah selesai. Tapi pas mau di finishing, tiba-tiba. Honestly, I thought that would be harder. Ya, ternyata Kelly datang dengan skill memanahnya. Kemudian karena udah kritis, lagi dan lagi Kelly pun nyelamatin si Kraven dengan ramuan rahasia keluarga dia. Lunatic, with my family's deepest legacy. You're not the only one with secrets. Sedangkan di tempat si Rino, dia yang dapat kabar kalau si Kraven udah selesai, dia pun langsung happy dan bergas buat cabut pulang. Tapi di tengah jalan, mobil mereka ini tiba-tiba kedatangan segerombolan bison yang ngebuat kekeosan pun terjadi. Does anyone else see? Karena momen itulah Kraven ini bisa ngejar mereka. Dan sekarang pertarungan final Kraven melawan Rino dengan tubuh terkuatnya pun dimulai. Kraven udah ke pojok. Dia ini untungnya sadarin satu kejanggalan titik lemah si Rino, yaitu di perut samping tempat bekas impusan. Akhirnya Kraven ini berhasil membalikkan keadaan dan berhasil menangin perduelannya. That even the great Dari pertarungan tadi, kita pindah ke Rusia Utara. Di sana ternyata ada si Nikola yang lagi nyantai buat berburu. Dan gak lama dari itu dia ini kedatangan si Kraven. Di sini kita pun kasih tahu siapa dalang utama dari semua komplek yang terjadi, yaitu si Nikolai, ayahnya si Kraven sendiri. Yang mana awalnya karena si Rino yang semakin mengancam bisnis si Nikolai, dia ini berencana buat ngancurin si Rino. Tapi karena tahu si Rino ini bukan manusia biasa, alhasil Nikolai yang tahu anaknya seorang pemburu terkenal berencana buat mengadu domba mereka berdua. Dan yang diuntungkan dari semua itu yaitu si Nikolai. No, Papa, Kraven yang denger itu dia pun langsung cabut sambil ngasih salam perpisahan buat ayahnya. the pain you put in the world.
1 tahun kemudian, kita pun diperlihatkan dengan si Dimitri yang masih suka nyanyi di klub dia. Tapi, di tengah perbincangan santai itu, Kraven pun dibuat shock dengan adik yang berkelakuan kayak mafia. Dan ternyata dengan kematian ayah mereka, si Dimitri ini bukannya bebas hidup damai tanpa kekangan sesuai harapan si Kraven. Si Dimitri ini malah meneruskan bisnis ayah mereka menjadi seorang mafia. But it also freed me. Hang on a sec. Huh? Well, I have business with lots of people. Business? I'm better than him. You're worse. Serta gak cuman itu yang ngebuat si Kraven jadi shock. Ternyata Dimitri ini udah berobat ke profesor yang sama kayak si Rino buat jadi seorang yang kuat, gak diremehin orang lain lagi. Sekarang dia ini punya kekuatan baru, yaitu bisa bebas ngerubah wajah dia jadi siapapun. Kayak julukan dia dulu, yaitu manusia bunglon. Hey, it's the one thing I was ever good at. Dad is gone. It's all just there. Dad left you so. Kita pun diperlihatkan Kraven yang balik ke rumah ayahnya dan nemuin sebuah surat dari ayahnya yang ngasih tahu kalau kau adalah diriku, diriku adalah kau. Kita adalah pemburu terbaik di dunia. You are me. The greatest the world has ever known. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video, bye-bye.